Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Kembali lagi bersama Mr. Azmi dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Materi pembelajaran bahasa Inggris pada kali ini yang akan kita bahas yaitu simple present tense. Jangan lupa untuk tekan tombol like and subscribe Guru Me Channel agar Mister terus membuat video-video terbaru mengenai pembahasan pembelajaran bahasa Inggris. Dan Mister berharap kalian semua menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar kalian benar-benar bisa memahami materi yang akan Mister ajarkan dan Mister jelaskan secara detail, secara terperinci, jelas, berkaitan dengan simple present tense. Oke, students, sebelum kita memulai materi simple present tense, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu tenses. Tenses merupakan bagian dari grammar dalam bahasa Inggris, yaitu tata bahasa dalam bahasa Inggris. Sedangkan pengertian tenses yaitu bentuk kata kerja bahasa Inggris yang perubahannya berkaitan dengan waktu. Mister ulangi, tenses yaitu bentuk kata kerja bahasa Inggris yang perubahannya berkaitan dengan waktu. Kita lihat contoh penggunaan tenses. Yang pertama, I study at SMP. Saya belajar di SMP saat ini. Mister ulangi, I study at SMP. Saya belajar di SMP saat ini. Dan yang kedua, I studied at SD 2 years ago. Saya belajar di SD 2 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, I will study at SMA 2 next years. Saya akan belajar di SMA 2 tahun yang akan datang. Sekarang kita lihat perubahannya. Pada kalimat yang pertama, study. Study di sini menggunakan tenses simple present, yang artinya saat ini. Jadi study pada kalimat yang pertama belajar saat ini. Dan pada kalimat yang kedua berubah, yang awalnya study menjadi studied. Karena pada kalimat yang kedua menggunakan simple past tense atau yang lalu. Dan pada kalimat yang ketiga kalian bisa lihat ada penambahan will.
study, yang menandakan yang akan datang. Pada kalimat yang ketiga menggunakan future tense. Mister ulangi, pada kalimat yang pertama menggunakan tenses present tense. Pada kalimat yang kedua menggunakan tenses simple past. Pada kalimat yang ketiga menggunakan tenses future. Itulah contoh penggunaan tenses. Oke, students. Untuk selanjutnya kita mengenal tentang jenis-jenis tenses. Ada 16 bentuk tenses. Dan yang perlu kalian ketahui, untuk tingkat junior high school atau SMP, jenis tenses dasar yang harus dikuasai adalah simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, and present future. Ya, Mister ulangi, tenses ada 16 bentuk. Tapi yang perlu kalian kuasai untuk tingkat junior high school atau SMP yaitu simple present, simple past, present continuous, past continuous, present perfect, and present future. Itulah tenses dasar yang harus kalian kuasai. Oke, students. Oke, the next kita akan memulai materi pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai simple present tense. Simple present tense mempunyai arti waktu kini atau saat ini. Ya, Mister ulangi, simple present tense mempunyai arti atau makna waktu kini atau saat ini. Kemudian, kapan simple present tense digunakan? Ya, kalian bisa lihat, simple present tense biasa digunakan untuk yang pertama, fakta. Contoh, the sunrise from the east. Ya, itu merupakan fakta bahwasanya matahari terbit dari timur. From the second, ya. Yang kedua, simple present tense digunakan untuk rutinitas atau kebiasaan. Example, we pray 5 times a day. Ya. Kita berdoa 5 waktu sehari. Itu merupakan rutinitas atau kebiasaan kita. We pray 5 times a day. Ya. Kita berdoa 5 kali sehari. Ya. Itu merupakan rutinitas atau kebiasaan yang kita lakukan. Oke, next. Simple present tense digunakan untuk perintah atau larangan. Example, close the door. Tutup pintu. Itu merupakan bagian dari simple present tense yang digunakan untuk perintah atau larangan. Dan yang terakhir yaitu jadwal tetap. Example, the class starts at 7 in the morning. Bisa ulangi, the class starts at 7 in the morning.
Kelas dimulai pada jam 7 pagi. Itulah kegunaan ya dari simple present tense berkaitan dengan fakta, rutinitas atau kebiasaan, perintah atau larangan, dan jadwal tetap. Oke, students. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keterangan waktu simple present tense. Simple present tense mempunyai keterangan waktu, di antaranya every, usually, always, often, sometime, and seldom. Itu merupakan keterangan waktu dari simple present tense. Oke, kita lihat contoh kalimat yang menggunakan keterangan waktu. Number 1, she takes English class every Sunday. Dia mengambil kelas bahasa Inggris setiap minggu. Oke. Kata every di sini merupakan keterangan waktu simple present tense. Oke, number 2. I usually get up at 5 in the morning. Saya biasanya bangun jam 5 pagi. Kata usually merupakan keterangan waktu simple present tense. Jadi jelas ketika ada kata usually itu merupakan keterangan waktu simple present tense. Oke, number 3. They always clean the classroom together. Mereka selalu membersihkan kelas bersama-sama. Oke. Di situ ada kata always. Nah, yang merupakan keterangan waktu simple present tense. Oke, next, number 4. I often learn with my family. Saya sering belajar dengan keluarga saya. Kata often merupakan keterangan waktu simple present tense. Oke? Number 5. Sometimes I wonder if my best friends keep a secret from me. Nah, jelas keterangan waktu di situ pada kalimat 5 ya, yaitu sometimes. Oke, next, number 6. I'm seldom late. Saya jarang terlambat. Kata seldom itu merupakan keterangan waktu simple present tense. Oke, students. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pola simple present tense. Jadi bahasa Inggris pun mempunyai pola atau rumus dalam membuat kalimat dalam bentuk present tense. Ada 2 pola dalam membuat kalimat present tense. Ya. Pola yang pertama dalam membuat kalimat present tense dalam bentuk positif, yaitu rumusnya subject atau S ditambah verb 1 ditambah S atau IS kalau dia itu orang ketiga tunggal. Dan dalam bentuk negatif
pada pola yang pertama, rumusnya subject ditambah do or does ditambah not ditambah verb yang pertama. Dan dalam membuat kalimat interrogatif pada pola yang pertama, rumusnya adalah do or does ditambah subject ditambah verb yang pertama. Itulah pola yang pertama atau rumus yang pertama dalam membuat kalimat present tense. Dan pada pola yang kedua atau rumus yang kedua dalam bentuk positif, rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah complement. Pada kalimat selanjutnya yaitu kalimat negatif, rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah not ditambah complement. Dan yang terakhir yaitu dalam membuat kalimat interrogatif pada pola yang kedua, rumusnya adalah to be ditambah subject ditambah complement. Ya, catatan yang harus kalian ketahui, S yaitu subject, artinya pelaku. Verb yaitu kata kerja. Sedangkan pada pola yang kedua yaitu complement, yaitu artinya pelengkap. Oke, kita langsung bahas pada pola pertama, simple present tense. Yang pertama dalam bentuk positif, rumusnya adalah subject ditambah verb one ditambah s atau is kalau dia itu orang ketiga tunggal. Example, I like English. I adalah subject, like adalah verb one, kata kerja yang pertama. Oke, selanjutnya she likes English. Dia suka bahasa Inggris. She adalah subject. Karena she orang ketiga tunggal, maka liked ditambahkan es menjadi likes. Oke, selanjutnya they like English. Mereka suka bahasa Inggris. They adalah subject, like merupakan verb one, kata kerja yang pertama. Ya, perhatikan. Untuk bentuk yang pertama ada penambahan s or es pada kata kerja yang pertama jika subjeknya adalah he, she, dan it. Ya, jangan sampai kalian lupa, ketika subjeknya he, she, maupun it, maka ditambahkan s atau es pada kata kerja yang pertama atau verb one. Oke, students, selanjutnya bentuk negatif pada pola yang pertama. Perhatikan rumusnya, subject ditambah do or does ditambah not ditambah kata kerja yang pertama, verb one. Ya, misal ulangi, subject ditambah do or does ditambah not ditambah verb yang pertama. Ya, kalian perhatikan, setelah subject di situ ada do or does yang merupakan kata kerja bantu atau auxiliary verb.
Untuk do, perhatikan, yaitu subjeknya I, you, they, we. Bisa ulangi. Untuk do, subjeknya adalah I, you, they, we. Sedangkan untuk does, subjeknya yaitu he, she, it. Oke. Example, I do not like English. I adalah subjek. Karena subjeknya I, maka kata kerja bantunya atau auxiliary verbnya yaitu do. Ditambah not, ditambah verb one. Kata kerja yang pertama yaitu like. Oke, next. She does not like English. She adalah subjek. Karena subjeknya she, maka auxiliary verbnya yaitu does. Kata kerja bantunya adalah does. Ditambah not, ditambah like, yaitu kata kerja yang pertama, verb one. Kemudian they do not like English. They adalah subjek. Karena subjeknya adalah they, maka auxiliary verb ya. Auxiliary verb ini kata kerja bantu yaitu do. Ditambah not, ditambah kata kerja yang pertama yaitu like. They do not like English. Oke, selanjutnya yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya dalam pola yang pertama. Rumusnya adalah do or does ditambah subjek ditambah verb yang pertama. Example, contohnya, do you like English? Do auxiliary verb, kata kerja bantu, subjeknya you, dan like adalah kata kerja yang pertama. Kemudian, does she like English? Does adalah kata kerja bantu atau auxiliary verb, dan subjeknya adalah she, kata kerja yang pertama like. Itulah pola kalimat simple present tense dalam bentuk rumusan yang pertama ya. Oke, students, selanjutnya yaitu pola kedua simple present tense. Tadi setelah kita bahas pola yang pertama, sekarang kita akan membahas pola yang kedua. Sama seperti pola yang pertama, pola kedua yaitu mempunyai rumusan positif, negatif, dan interrogatif. Oke, yang pertama, rumus ya atau bentuk positif dari pola yang kedua. Rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah complement. Ya, example, I'm fine. I adalah subjek. Karena subjeknya I, maka to be yang digunakan adalah am. And fine adalah complement, pelengkap. Complement di sini yaitu non-verb, selain kata kerja, bukan kata kerja. Berarti yang kita gunakan adalah adjective, kata sifat, noun, ya, dan juga adverb. Nah, intinya selain kata kerja. Oke, selanjutnya, she is diligent. She adalah subjek.
is, to be, diligent, complement. Okay, next. They are here. They, subject, are, to be, here, complement. Oke, sebelum kita memulai ke bentuk negatif, Mister akan menjelaskan mengenai to be. Ya. Pada pola yang kedua, simple present tense mempunyai rumus yang ditambahkan to be. Dan to be di sini yang akan kita gunakan to be present, yaitu I, to be-nya adalah am, you, to be-nya are, they, to be-nya are, we, to be-nya adalah are. Ya. Selanjutnya, he, to be yang digunakan is, she, to be yang digunakan is, dan it, to be yang digunakan is. Ya, jadi kalian jangan sampai salah. Ya. Pada pola kedua simple present tense, to be yang digunakan adalah to be present. Oke. Next, bentuk negatif dari pola kedua simple present tense. Rumusnya adalah subject ditambah to be ditambah not ditambah complement. Example, I'm not fine. I, subject, I'm, to be, not, kemudian fine, yaitu complement. I, subject, ditambah to be, yaitu am, ditambah not, ditambah complement, yaitu fine. Kemudian she is not diligent. She, subject, ditambah to be, yaitu is, ditambah not, ditambah complement, diligent. Okay, next. They are not here. They adalah subject. Are, to be, ditambah not, ditambah here, yang merupakan complement. Ya, selain kata kerja. Oke, student. Selanjutnya kita akan membahas bentuk interrogatif dari pola kedua simple present tense. Rumusnya adalah to be ditambah subject ditambah complement. Example, is she diligent? Apakah dia rajin? Is adalah to be, she adalah subject, kemudian diligent yaitu complement. Okay, next, are they here? Are adalah to be, they, subject, here, complement. Are they here? Apakah mereka di sini? Itu merupakan bagian dari pola yang kedua, yaitu bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Oke, students, sebelum Mister mengakhiri video pembelajaran pada kali ini, Mister akan mengulang kembali apa itu simple present tense. Ya, simple present tense mempunyai arti waktu kini atau saat ini. Dan simple present tense biasa digunakan untuk fakta, rutinitas atau kebiasaan, perintah atau larangan, dan jadwal tetap. Kemudian, simple present tense mempunyai keterangan waktu, di antaranya every, usually, always, often, sometimes, seldom. Itu merupakan keterangan waktu simple present tense.
And then kemudian ada dua pola dalam membuat kalimat present tense. Ya, bentuk yang pertama, pola yang pertama yaitu dalam bentuk positif, subjek ditambah verb yang pertama tambah s atau es kalau dia itu orang ketiga tunggal. Kemudian dalam bentuk negatif, subjek ditambah do or does ditambah not ditambah verb one, kata kerja yang pertama. Dan selanjutnya yaitu dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah do or does ditambah subjek ditambah verb yang pertama. Nah, itu adalah pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua dalam bentuk positif, subjek ditambah to be ditambah complement. Kemudian dalam bentuk negatif, subjek ditambah to be ditambah not ditambah complement. Dan kemudian dalam bentuk interrogatif, kalimat tanya dalam pola yang kedua yaitu rumusnya to be ditambah subjek ditambah complement. Oke, students, itulah penjelasan yang Mister ulang kembali. Semoga kalian benar-benar bisa memahami pembahasan video tentang simple present tense. Okay, student, I think enough. Thanks for your attention. I hope do you understand. And don't forget, like and subscribe Gurumi channel agar Mister bisa membuat video-video yang lebih bagus, lebih menarik berkaitan tentang pembelajaran bahasa Inggris. Okay, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.